as-sana' lillah. Jadi alhamdulillah maknanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya min jami'il wujuh. Artinya dari seluruh ya pujian itu diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk mendapatkan pujian. Ya. Sebagaimana kita mengatakan alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab alif lam di sini disebut dengan apa? Alif lam lil jins yang tufidu lil istighraq. Ya. Maksudnya adalah semua jenis ya, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pujian bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, atau makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdu ini ya. Baik itu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, atau dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyahnya. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan ya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-munazzah anis syarik. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari apa? Dari sekutu, tandingan. Ya. Tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita telah terangkan sebelum-sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Tujuan utama kita untuk mentauhidkannya. Ya, dan menjauhi dari kesyirikan. Ya. Dan dakwah seluruh nabi, anbiya dan rasulnya itu mendakwahkan dakwah tauhid dan wajtanibut taghut, dan menjauhi dari taghut, sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yattakhidlahu syarikan fi khalqihi wa mulkihi wa tadbirihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa lam yakun lahu syarikun fil ibadah, wa hadha min azimi kamalihi subhanahu wa ta'ala, fayajibu tanzihuhu subhanahu wa ta'ala anis syarik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan baginya syarikat, sekutu ya, baik itu di dalam penciptaannya, dari kekuasaannya, wa tadbirihi dan pengaturannya, wa asma'ihi wa sifatihi, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada syarikat baginya. Ya. Maka kita wajib untuk membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekutu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah saya diperintahkan dan saya adalah ana awwalul muslimin. Banyak keterangan ya dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga dalam surah Al-Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan bagi dirinya walad. Apa artinya walad? Anak. Dalam surah Al-Ikhlas juga dijelaskan, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakul lahu syarik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan baginya sekutu fi mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira.
Ini keterangan dari Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah tidak memiliki apa? Sekutu. Dalam surah Al-Furqan juga ayat 2 Allah mengatakan alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, ya. Dan tidak menjadikan baginya walad. Dan tidak pula sekutu dalam kekuasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan segala sesuatunya. Iya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebenarnya inti dari pembahasan akidah. Ya. Peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memurnikan peribadahan tersebut hanya kepada Allah dan tidak menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan wasyabih. Kita meniadakan bagi Allah Subhanahu wa taala asyabih yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluknya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala falaisa lahu Subhanahu wa taala syabihun. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti makhluknya sama-sama memiliki tangan. Sama-sama makhluk juga turun, tapi tangannya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan tangan makhluk. Wala mukafiun, wala musawin. Tidak ada yang sekupu, yang setara. Tidak ada yang sama. Inilah akidah kaum muslimin. Kita tidak boleh mentasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Maha melihat. Allah menyebutkan bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Bersamaan dengan itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti manusia juga memiliki apa? Penglihatan, memiliki pendengaran. Tapi apakah sama penglihatan Allah dengan pendengar Allah dengan makhluknya? Jelas tidak. Sebelumnya disebutkan laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak apa-apa kita menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki apa? Penglihatan, Maha melihat. Tapi Maha melihatnya Allah adalah sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah mengatakan dalam surat ayat 65 surah Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Pertanyaan, adakah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Jawabannya tidak ada. Jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu, dari penyerupaan. Begitu pula dengan al-walad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang namanya anak. Kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti berbeda dengan apa? Keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa namanya? Keyakinannya orang-orang Yahudi mengatakan apa? Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nasara, apa kata Nasara? Al-Masihu ibnullah. Kata Allah, dzalika bi afwahihim. Demikian itu yang keluar dari mulut-mulut mereka. Maka tentunya inilah yang membuat mereka kafir, kufur.
ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ya, ini kedustaan dari mereka. Mereka mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Waladallahu wa innahum lakadzibun. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak, padahal mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang dusta. Ini keterangan dari Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali, ya. Termasuk juga dalam surah Al-Ikhlas yang sering digunakan oleh para ulama, dalil yang paling kita sering dengarkan, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu, setelah muallif memuji Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu suci dari apa? Suci dari penyerupaan. Suci dari apa? Tandingan. Ya, sekutu. Suci dari membutuhkannya anak. Ya. Setelah itu beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara bahasa salawat itu artinya apa? Doa, ya. Shalli lahum, ud'u lahum. Ya. Jangan katakan ud'u alaihim. Ya. Apa perbedaannya ud'u lahum dengan ud'u alaihim? Ud'u lahum bermakna kita mendoakan kebaikan. Tapi kalau ud'u alaihim itu dalam penggunaan bahasa Arab itu bermakna laknat. Ya. Doa jelekan. Salah satu kisah yang dikisahkan oleh para ulama kita yang sering dijadikan sebagai dalil bahwasanya kalimat ud'u alaihim itu untuk bermakna yang jelek, bermakna laknat. Iya. Kisahnya siapa? Pernah saya ceritakan sini kalau tidak salah. Siapa? Tufail bin Amr ad-Dausi. Ya. Ketika dia diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di kampungnya, di suku Daus, mereka yang diajak oleh Tufail bin Amr ad-Dausi ini, ya, tidak menerima dakwahnya. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi marah, ya, tidak sabar dalam berdakwah. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya, inna Daus asatillah wa rasulah. Sesungguhnya Daus ini telah durhaka kepada Allah dan telah durhaka kepada Rasulnya. Karena kenapa? Tidak mengikuti keinginan, tidak mengikuti apa? Petunjuk. Ya kan? Mereka tidak ingin mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti apa yang saya sampaikan. Dia mengadu kepada Rasulullah, curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan apa? Ud'u alaihim. Apa maknanya? Doakan keburukan. Doakan laknat kepada mereka, suku Daus itu. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam serta-merta mengangkat kedua tangannya. Maka sebagian sahabat mengatakan binasa suku Daus. Binasa suku Daus. Halakat Daus, halakat Daus, halakat Daus. Kenapa binasa? Karena yang akan mendoakan suku Daus siapa? Rasulullah SAW. Dan bagaimana ketika Nabi SAW mendoakan suatu kaum? Pasti akan hancur. Karena kenapa? Doanya Nabi SAW, doanya Anbiya adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mengangkat kedua tangannya, maka sebagian sahabat khawatir terhadap suku Daus. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bukanlah yang keluar dari lisannya untuk melaknat suku Daus, malah justru Nabi SAW mendoakan doa kebaikan kepada suku Daus tersebut. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kemari. Maksudnya apa? Agar mereka bisa masuk Islam.
beliau mengulangi 3 kali doa ini. Maka ketika itu, keesokan harinya berbondong-bondong suku Daus masuk Islam. Ya. Artinya apa? Kita bisa mengambil faedah dari kisah ini. Seorang dai ilallah hendaknya bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit di mulutnya doakan kejelekan. Ya. Atau ingin balas dendam dengan karena apa? Dicemoh, dicaci dan dimaki. Lihatlah Nabi SAW ketika berada di mana? Taif. Nabi SAW dilempari, bahkan dijadikan sebagai bahkan kotoran, ya, lempari kotoran. Dan dikatakan bahwa Nabi SAW majnun. Antum saja ketika dikatakan majnun, gimana perasaan antum? Pasti antum ingin tunggu kalau kamu lewat depan rumah saya. Iya. Waktu kita masih jahil kan, apalagi ya masih muda gitu kan, kita digituin bahwa saya majnun. Iya, pasti ada rasa ingin membalas. Iya. Pulang. Tapi lihat apa kata Nabi SAW ketika didatangi oleh malaikat, ya. Kata malaikat apa? Izinkan saya untuk melemparkan 2 akhsabain alaihim, ya, 2 gunung yang besar kepada penduduk Taif yang telah apa? Yang telah mendurhakaimu, yang telah melukaimu, yang telah menyakiti hatimu. Tapi apa kata Nabi SAW? Lemparlah pada malaikat. Tidak. Tapi beliau, ya, saking rahmatnya kepada umatnya, beliau masih memberikan kesempatan untuk bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada dari kalangan keturunan-keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah terbukti. Taif banyak kaum muslimin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai perbedaan antara umat Nabi SAW dengan umat Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya sebagaimana yang kita ceritakan kemarin dalam surah Al-Haqqah, ya kan? Begitu dari surah Al-Fajr kan? Dengan surah Al-Ahqaf tentang kisah apa? Kaum Ad dan kaum Samud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahal tara lahum min baqiyah? Masih ada lagi yang sisa? Ini kata Allah. Fahal tara lahum min baqiyah? Adakah yang sisa setelah disiksa, diazab 7 malam dan 8 hari, kemudian mereka ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti apa? Batang-batang kurma yang lapuk. Pernah lihat? Ya, pernah. Mana pernah lihat antum? Batang pepaya, enggak. kates. Batang itu kelapa. Yang ketika yang ketika kena air, ya, itu kan biasanya kosong isinya. Ya, cuman kulitnya aja yang di luar ada, tapi sebenarnya sudah lapuk, nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya itulah contoh kecilnya kita seperti itu perbandingannya. Ya, begitulah kaum Ad dan kaum Samud. Fahal tara lahum min baqi, tidak ada yang sisa. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Maka Allah mengatakan faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Ya. Dan di antara mereka juga ada yang sama sekali tidak diberikan hidayah. Naudzubillah. Ya, sudah dinasihati. Ya. Diingatkan. Ya, bahwasanya tidak boleh seperti ini. Kita dakwahi. Pasti ada aja yang seperti itu. Makanya ketika nanti kita berdakwah di tengah umat, tengah masyarakat, maka kita harus punya
sifat sabar, ya. Jangan tergesa-gesa dan memperbanyak mendoakan kaum muslimin. Inilah contoh dari Nabi SAW. Dua contoh dua kisah ini. Makanya Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Jadi Nabi itu sebagai rahmat semesta alam ini. Maka hendaknya kita sebagai umatnya Nabi SAW senantiasa apa? Senantiasa memiliki rasa rahmat, kasih sayang kepada kaum muslimin, ya. Senantiasa mendakwahi mereka, ya. Kemudian setelah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan begitu pula dengan sahabatnya wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafal athar, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, ya, atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa man iktafal athar ay ittaba'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Dan banyaknya dalil keterangan tentang wajibnya kaum muslimin untuk mengikuti jalannya para salafun salih, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Ada yang hafal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwal, ya. Siapa ini? Dari kalangan siapa? Muhajir dan wal ansar. Berarti sahabat. Muhajir wal ansar yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwal, ya. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Perhatikan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita ini bisa masuk dalam kategori ini, keutamaan ini, ya. Keutamaannya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, ya, dan mereka pun ridha kepada Allah. Satu. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Allah mempersiapkan bagi mereka ini semuanya masuk surga. Yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, ya. Kemudian khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dzalikal fawzul 'adzim. Ini adalah apa? Keberuntungan yang besar atau kemenangan yang besar, ya, kejayaan yang besar. Tapi ingat, kejayaan yang besar ini yang bagaimana? Ya. Kalau para sahabat sudah jelas, mereka pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun pasti ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita bisa termasuk dalam ayat ini yang banyak keutamaannya di dalamnya? Yang pertama apa tadi? Keutamaannya? Allah ridho kepada Ridho. Allah ridho kepada kita. Kita pun ridho kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan surga. Mendapatkan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Kemudian kekal di dalamnya. Bukan sekedar masuk terus keluar lagi, tapi khalidina fiha abada. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Abadan.
Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kemenangan yang besar, yang agung. Iya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bisakah kita termasuk dengan ayat ini? Masuk dalam ayat ini? Jawabannya bisa. Tergantung. Apakah kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik? Karena Allah mengatakan, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajir wal Ansar. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ya, maka kita juga akan bisa mendapatkan keutamaan ini. Tergantung. Kalau kita mengikuti mereka, para sahabat, para salafun shalih ridwanullah alaihim ajmain, niscaya kita masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan surga, kekal di dalamnya, terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka, kekal di dalamnya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Maka ini tentunya adalah keistimewaan, ya, yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Siapa ini yang dimaksud? Muhajir wal Ansar, para sahabat. Ya. Mereka berdoa, enggak masuk tabiin. Mereka berdoa, ya. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, Rabbana ighfir lana, ampunilah kami. Dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Ini yang dimaksud adalah siapa? Orang-orang Muhajir wal Ansar, ya, yang lebih dahulu mereka masuk Islam, ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan, ya, bagi orang-orang yang mengikuti jejak para salafun shalih ridwanullah alaihim ajmain. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita beriman sebagaimana imannya mereka, janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Siapa yang beriman, ya, sebagaimana imannya orang-orang terdahulu, para sahabat, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Siapa saja dari kalangan mereka, dari kalangan kaum muslimin, yang mengikuti keimanannya atau yang beriman sebagaimana iman kalian, para sahabat, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ini keterangan bahwasanya kita wajib mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, ya, kita akan diberikan petunjuk. Berarti bagi orang-orang yang senantiasa beriman tapi tidak sebagaimana imannya para sahabat, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Maka yang diselamatkan juga dalam perpecahan umat itu, ya, 73 umatku berpecah belah, ya, kulluhum finnar illa wahidah. Ya, ada yang mengatakan yang wahidah ini katanya Islam jamaah, ya, illa wahidah, kecuali satu. Apa kata Nabi SAW? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dalam riwayat dikatakan al-jamaah. Iya. Jadi ma ana alaihim al-yawm wa ashabi. Orang yang berada di atasku dan orang yang berjalan di atas
jalanku dan jalan para sahabatku. Iya. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Iya. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka ini? Sahabat. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Karena mereka ini mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha. Pegangilah sunnah tersebut. Biha, kembali ke mana? Ke sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karena gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat dalam semua gigi. Iya. Dalam mengikat. Menggigit mangsanya, ya. Iya. Gigi taring. Apalagi ada apa? Ceker ayam ya. Ayo, Taib. insyaallah. Jadi seperti itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah itu Nabi mengingatkan, hati-hati dari perkara yang baru. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah muqaddimah apa yang telah disampaikan oleh penulis ini setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji Allah dan setelah beliau menjelaskan tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk pada isi dari kitab ini. Karena ini adalah kitab yang ringkas dan kitab yang mudah dipahami oleh para mubtadi'in, para pemula dalam mempelajari ilmu akidah. Sengaja kita baca ini ya karena ini kitabnya ringkas dan dia tertib dia ya dalam menyusunnya ya, meskipun tidak selengkap kitab Fathul Majid ya. Istilahnya kita ini mempelajari akidah yang dasar ya. Kalau nanti mau mempelajari akidah yang lebih dalam lagi, silakan mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjidil Haram ya. Baik. Yang kerja di orang Masjidil Haram ya. Insyaallah setiap malam ada kajian ya. Dan saya sarankan kalau yang tentunya yang tinggal di sana ya. Kalau sini kayaknya susah ya. Iya. Tapi sekali-sekali lah. Karena kenapa? Keberkahan itu ada di majelis ilmu. Apalagi mereka adalah para ulama kita. Apalagi adalah Masjidil Haram adalah masjid terbaik di permukaan bumi ini. Ya. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Rasulullah mengatakan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala ya yang di dalamnya yatluna kitaballah, membaca kitabnya Allah ya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasuna bainahum, saling mempelajari. Ya. Saling mempelajari, membacakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka tidaklah orang yang duduk tersebut kecuali turun kepadanya sakinah. Ya, ketenangan. Jadi kalau ada yang datang di majelis ilmu terus hatinya tidak tenang, berarti hatinya bermasalah. Bukan majelisnya yang salah. Ya, tapi hatinya yang perlu dipertanyakan. Mungkin karena terlampau banyak dosanya. Iya. Dan kita harus betul-betul memanfaatkan waktu kita, keberadaan kita di sini. Ada yang cuma 2 tahun aja di sini kan, tapi nggak pernah duduk di majelis ilmu para ulama. Paling tidak sekali 2 kali ya mengenal siapa ini ulama kita. Ya,
Mereka adalah warasatul anbiya. Kalau kita mah cuman ecek-ecek sama aja kita ini, ya. Tapi kalau antum duduk di Masjidil Haram, paham tidak paham, tetap mendapatkan berkah. Berkahnya duduk di majelis ilmu dan berkahnya mengambil ilmu di hadapan para masyayikh. Ya. Al-kibar itu adalah orang-orang yang berkah semuanya. Ya. Kita bertabarruk karena memang seperti itu. Al-barakatu ma'a akabirikum. Ya. Dan di situ banyak, ada Syekh Wasul Abbas, ya, ada Syekh Ajlan, ya. Ada yang saya sering ikuti Syekh Yusuf Wabil Yusuf, ya. Itu dia spesialis akidah di pintu 93. Sekarang saya kasih tahu apa namanya? Tempatnya pintu 93. Ba'da maghrib biasanya malam Selasa. Hari Senin malam Selasa. Dulu akidah wasitiyah, sekarang kembali lagi kitab tauhid. Ya, tapi kitab tauhidnya syarahnya adalah Qurratul Uyun lil Muwahhidin. Sama pengarangnya kitab Fathul Majid. Iya, sama kitabnya Fathul Majid. Tapi dia Qurratul Uyun lil Muwahhidin. Iya. Akidah wasitiyah Ibnu Taimiyah. Ya, akidah wasitiyah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi yang syarah itu banyak dari kalangan ulama, ya. Kemudian yang paling saya jarang tidak ikuti kajiannya itu Syekh Sulaiman. Ruhaili. Bukan. Sulaiman At-Tuwaijiri. Tuwaijiri. Iya, Sulaiman At-Tuwaijiri. Ada yang kenal. Sulaiman At-Tuwaijiri. Terus saya sudah. Iya. Syekh Sulaiman At-Tuwaijiri itu adalah mudir dari Darul Hadis. Ya, mudir dari Darul Hadis yang ada di Mekkah ini. Jami'ah Darul Hadis. Iya. Jadi antum harus kenal siapa mereka, ya, supaya sedikit-sedikit ada pengetahuannya. Nanti pulang di Indonesia, berapa lama di Mekkah? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Besok ngisi ya gitu. 2 tahun gitu loh. Ngisi. Iya. Terus ngikutin kajiannya siapa aja? Berani sih. Pokoknya 2 tahun. Ya. Ternyata di dalam sejarahnya itu selama 2 tahun itu yang mereka datangi apa? Uka-uka, Mansur. Seminggu Ya. sekali. Iya. Nggak dilarang kan? Nggak dilarang. Tapi sayang sekali kalau antum melewati apa? Raudatun min riyadil jannah. Lapangan bola. Paham tidak paham, yang penting antum ikut. Ada yang sampai main bola ke Jeddah. Luar biasa. Kapan dong? Ya. Kapan? Untuk Pak Tato tidak suka bola. Ya. Suka wahai. Taib. Tapi semuanya adalah hukum asalnya boleh. Tapi saya inginkan adalah kita semuanya bersama-sama mendatangi kebaikan, pintu-pintu kebaikan, ya, yang banyak kita lalaikan, ya. Taib. Segera demikian karena 4 menit lagi mau azan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datanya dari saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berfasili. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.